Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Siwika Suryandaru dari kelompok 4 PPG Prajabatan Bahasa Indonesia kelas A Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya di sini menjadi perwakilan dari kelompok 4 akan menerangkan dan menjelaskan dari tugas 1.1 yaitu tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Dari konteksnya di sini atau topiknya itu merupakan topik dari topik 1, kemudian subtopiknya adalah demonstrasi kontekstual. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Ira Swika Suryandaru, kemudian ada Jamas Adri Waskito, kemudian ada Reni Trimadianti dan Usda Marngatu Nasihah. Dalam tugas ruang kolaborasi sebelumnya kami sudah membuat sebuah penyelesaian terhadap kasus-kasus yang sudah disiapkan oleh tim dari LMS. Jadi kami disediakan tugas atau kasus, jadi kami sekelompok sudah sepakat untuk menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap kasus tersebut. Analisis kasus tersebut juga sudah dilakukan melalui beberapa riset dan tentu saja kesepakatan bersama dan disesuaikan dengan pengalaman masing-masing dalam pembelajaran. Pertama, kami akan membahas tentang kasus pertama, yaitu kasus 1. Saya akan bacakan terlebih dahulu secara lengkap, nanti saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan kasus ini dan kemudian memberikan solusi terhadap kasus ini. Yang pertama adalah, bayangkan jika Anda adalah seorang guru. Kemudian Anda sebagai seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Tadi merupakan penyelesaian atau bukan penyelesaian, maksud saya adalah sebuah soal dari kasus 1. Kemudian saya akan mulai membacakan dari teorinya atau mungkin penyelesaiannya dari kelompok kami. Untuk memantik sebuah jawaban, tentu saja terdapat beberapa pertanyaan di sini dirangkum menjadi 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Yang kemudian soal yang kedua adalah, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Kemudian elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemantik-pemantik ini dan kemudian akan memberikan jawaban berdasarkan kelompok kami. Sesuai dengan jawaban kelompok kami, yakni pada percobaan kedua, tentu saja peserta didik sudah mampu mengerjakan soal dengan baik. Dalam artian itu tanpa urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal, karena mereka telah memahami konsep rata-rata dan pengalaman mereka itu dalam percobaan pertama. Jadi itu mereka sudah melakukan percobaan pertama dengan baik. Kemudian untuk percobaan kedua tentu saja seharusnya memiliki pengalaman yang lebih ekstra. Jadi pada percobaan kedua pengalaman untuk mencari rata-rata atau nilai rata-rata lebih baik dan dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap peserta didik dalam kelas tersebut. Kemudian tentu saja dalam percobaan pertama dilihat itu sudah aktif, siswa itu sudah memperhatikan langkah-langkah yang diajarkan. Ya. Kemudian dalam percobaan kedua, mereka atau peserta didik itu sudah akrab dengan konsep yang disajikan, yakni konsep rata-rata atau MEAN. Jadi itu mereka yang pada awalnya itu hanya mungkin berkelompok itu mengetahui rata-rata. Pada penjelasan atau pada langkah selanjutnya pada percobaan kedua, para peserta didik itu sudah mengetahui konsep rata-rata atau MEAN itu dalam kepala mereka dan dapat menerapkan secara mandiri konsep rata-rata MEAN tersebut. Jadi mereka itu sudah akrab dengan teori atau dengan rata-rata atau cara menghitung rata-rata. Kemudian dalam percobaan guru tadi, ilustrasi tersebut yang sudah dibawakan tadi itu
guru tersebut sudah menggunakan teori behavioristik, di mana teori tersebut itu berfokus pada perubahan perilaku peserta didik. Kenapa? Karena interaksi pada stimulus pertama, yaitu percobaan pertama itu sudah ada respon yang baik dan diteruskan kepada stimulus respon kedua. Dengan apa? Mereka sudah mampu mengerjakan dengan baik dan dapat berkesinambungan. Sehingga kecerdasan yang pada awalnya itu topik 1 atau mungkin percobaan pertama itu lebih baik, dan pada percobaan kedua akan lebih baik, dan terbukti guru tersebut dapat menerapkan teori ini, behavioristik. Jadi itu melakukan pelatihan yang berulang, sehingga itu siswa sudah akrab dengan teori tersebut. Kemudian menjawab dari pertanyaan kedua, kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas yang diterapkan. Kemudian elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi kami menjelaskan bahwa tentu saja sebagai calon guru itu harus ada metode khusus dalam pembelajaran. Tentu saja ini sudah dilakukan dalam kasus ini, yakni melakukan pengalaman secara langsung. Dalam artian itu peserta didik belajar secara aktif dan mencoba mengalami, tidak hanya mengerjakan tapi mengalami. Dalam artian mengalami itu sudah melakukan soal-soal dengan baik, sudah mengerjakan dengan baik, dan memahami konsepnya dengan baik. Jadi pengerjaan soal itu tidak hanya pengerjaan soal habis itu dilupakan, tetapi tidak, tapi mereka itu harus mengalami soal, dalam artian sudah pernah mengalami dan dapat memahami konsep. Kemudian dengan hal tersebut tentu saja peserta didik memperoleh pemahaman yang sangat kuat, terutama dengan konsep matematika yang MEAN tadi, dan mereka itu dapat mengeksplorasi konsep-konsep tersebut dan mempraktikkannya secara langsung dalam kasus atau kehidupan sehari-hari. Tentu saja itu sangat bermanfaat bagi peserta didik, tidak hanya dalam pengetahuan saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktik langsung. Seperti itu. Jadi pemahaman pada rata-rata atau MEAN yang sudah dilakukan pada kasus ini, yang sudah diajarkan oleh guru pada kasus ini, itu sudah sangat baik dengan mengalami secara langsung. Seperti itu. Kemudian tentu saja metode yang digunakan dalam guru tersebut, yakni metode diskusi, itu sudah sangat cocok. Karena itu peserta didik dapat bertukar informasi secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Misal pada siswa tersebut apabila tidak mengetahui cara untuk menghitung rata-rata pada percobaan pertama, jadi itu siswa tersebut untuk percobaan kedua dapat bertanya kepada siswa lain atau kelompok yang sudah ada, kemudian menanyai anggota lain untuk mengetahui konsep dari rata-rata atau MEAN. Jadi itu semua siswa itu aktif untuk mencari tahu, untuk berproses, jadi tidak ada yang tidak paham. Jadi setidaknya itu semua siswa itu memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep rata-rata atau MEAN ini. Jadi itu saling memahami dan menambah wawasan satu sama lain. Jadi itu tidak melatih, jadi melatih siswa itu tidak menjadi egois dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Seperti itu. Baik, jadi itu dari kasus pertama, yaitu disimpulkan bahwa guru yang sudah mengajar tersebut sudah sangat baik mengajarnya dengan menggunakan metode diskusi, bertukar wawasan antara satu sama lain, dan percobaan-percobaan yang telah dilakukan baik pada percobaan pertama dan kedua itu sangat efektif. Terbukti pada percobaan kedua itu siswa mendapatkan pengalaman yang baik sehingga dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan. Baik, saya akan melanjutkan ke kasus 2, yakni kasus 2 ini tidak terlalu panjang seperti kasus pertama. Kasus kedua adalah saya akan bacakan terlebih dahulu. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Oke, jadi di sini saya akan menjawab berdasarkan pengamatan atau jawaban dari kelompok kami sudah berdiskusi untuk menyelesaikan kasus 2 ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan pemantik dari kasus 2 ini. Yang pertama adalah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dalam hal ini, apa yang dapat dilakukan oleh Rina dengan mempertimbangkan pertimbangan usia atau perkembangan usia? Kemudian untuk pertanyaan pemantik kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, dengan pertanyaan ini, dua pertanyaan ini kami akan menjawab dengan baik.
Baik, jadi kalau misal Rina itu mengajarkan perkembangan usia atau memperhatikan perkembangan usia, itu Rina harus mengetahui jenjang pendidikan atau rentang umur yang sudah diajarkan kepada siswa tersebut. Apabila rentang usia itu masih SD atau SMP, mungkin masih bisa diterapkan media pembelajaran yang bersifat visual, auditif, ataupun kinestetik. Jadi itu setiap perkembangan usia itu berbeda-beda tergantung perkembangan yang sudah ada dalam peserta didik tersebut. Misal SD mungkin dapat digunakan model pembelajaran game based learning atau pembelajaran dengan bermain, atau mungkin role play atau bermain peran. Jadi itu siswa itu tidak hanya bermain tapi dapat bermain peran. Dalam artian bermain peran tersebut siswa dapat memainkan sebuah peran, kemudian bermain game. Jadi itu siswa tidak merasakan pengalaman yang terlalu serius, jadi menyenangkan. Jadi pemahaman itu tidak hanya melalui kegiatan yang serius, tetapi dengan hal yang menyenangkan, pemahaman terhadap materi itu dapat dimasukkan kepada siswa secara baik, sehingga siswa tidak merasakan nervous atau tegang. Siswa itu jadi lebih rileks ketika menerima transfer ilmu dari guru, seperti itu. Kemudian mungkin Bu Rina ini dapat meningkatkan motivasi belajar tersebut atau siswa tersebut dengan berbagai macam media pembelajaran seperti visual mungkin dapat YouTube, auditif itu seperti suara mungkin dapat radio, atau visual audio bisa audio visual, atau kinestetik itu gerak dengan gestur-gestur yang menyenangkan, bisa jadi dengan bermain peran. Jadi harus diberikan sesuai usia. Jadi itu atau guru yang bernama Rina tersebut dapat mengembangkan masing-masing kemampuan belajar siswa dengan cara-cara tersebut. Jadi aktivitas yang ada dalam pembelajaran guru Rina tersebut dapat dikembangkan dengan media dan model pembelajaran yang menarik dan harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, saya atau kelompok kami itu menyarankan hal-hal tersebut karena tentu saja sudah dijelaskan oleh Howard Gardner yang menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu itu memiliki banyak kecerdasan. Jadi itu game based learning itu dapat diberikan dengan menyusun aktivitas belajar. Tidak hanya yang berhubungan dengan berhitung saja, dapat menyeimbangkan dengan otak kanan, yaitu menyanyikan lagu, kemudian menghafalkan dengan menyanyikan lagu juga bisa, kemudian bermain angka, kemudian dapat menceritakan dengan cerita matematika, kemudian hal-hal yang lain dengan konsep-konsep berhitung itu dapat digunakan. Jadi setiap model pembelajaran itu harus dielaborasikan atau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dengan memberikan pengalaman kepada siswa tersebut sehingga siswa dapat merasakan secara langsung manfaat yang diterima. Kasus terakhir yakni kasus 3 adalah kasus yang lumayan rumit. Jadi kami akan menjelaskan secara pelan-pelan. Saya akan bacakan terlebih dahulu kasusnya yang terdiri dari beberapa kalimat ini. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda-beda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Baik, di sini ada 2 pertanyaan pemantik terkait kasus yang terakhir, yaitu ada 2. Yang pertama adalah apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kemudian pertanyaan pemantik selanjutnya adalah prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Jadi kami akan menjawab terlebih dahulu dari kasus 3 ini dari pemantik pertama, kemudian dilanjutkan untuk pemantik kedua. Menurut kelompok kami, pertimbangan keputusan Made menggunakan contoh teks deskripsi yang seputar pantai di Bali itu sudah tepat karena Made mengajar peserta didik yang berada di wilayah Bali. Jadi Pak Guru Made ini mengajarkan kepada siswanya yang berada di Bali dan notabene berdomisili di Bali ini menggunakan contoh-contoh yang relevan atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Jadi siswa dapat mengetahui pantai yang ada di Bali dengan menghubungkannya dengan materi teks deskripsi. Jadi itu siswa dapat memahami teks deskripsi dengan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut kami, keputusan dari Made ini sudah tepat karena sudah relevan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa yang diberikan materi pemahaman terhadap teks deskripsi ini. Baik, kemudian prinsip yang digunakan oleh Made itu terdapat dua. Yang pertama itu dari konstruktivisme, yang kedua adalah inklusivisme. Jadi itu yang pertama saya akan jelaskan dari konstruktivisme terlebih dahulu. Konstruktivisme ini yaitu peserta didik itu dapat diajarkan melalui dengan mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang peserta didik dengan memberikan contoh-contoh teks deskripsi yang berasal dari pantai yang ada di Bali tersebut. Made dapat memberikan contoh-contoh yang relevan dengan mempertimbangkan latar belakang peserta didik. Jadi Made itu mempertimbangkan satu, mungkin lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, karena Bali notabene peserta didik yang berasal dari Bali paling tidak mengetahui, hampir mayoritas mengetahui lingkungan yang ada di Bali, baik pantai ataupun tempat-tempat lain. Jadi itu Pak Made ini mempertimbangkan hal-hal tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sangat sesuai dengan teori konstruktivisme. Kemudian yang untuk pendekatan yang dilakukan oleh Made nomor 2 adalah prinsip inklusivitas dalam pendidikan. Dalam hal ini Pak Made ini memberikan contoh yang beragam dengan aspek kehidupan lokal. Jadi itu hampir sama dengan teori sebelumnya konstruktivisme. Jadi Pak Made ini mempertimbangkan aspek sosial atau kehidupan lokal yang ada di Bali. Jadi peserta didik yang berasal dari Bali, notabene berasal dari Bali tersebut, dapat mengetahui contoh-contoh yang ada di Bali. Teks deskripsi yang diberikan oleh Pak Made juga berasal dari Bali. Mungkin Pantai Kuta, mungkin Legian dan sebagainya. Jadi itu peserta didik itu menurut kami itu dapat diberikan contoh-contoh yang lebih mudah dan relevan sehingga itu peserta didik mampu memahami pembelajaran dengan baik. Jadi itu latar belakang sosial mereka atau latar belakang budaya mereka itu harus diperhatikan. Dengan hal tersebut peserta didik dapat memahami pembelajaran. Sekian penjelasan dari kami terhadap 3 kasus tersebut. Dapat kami simpulkan bahwa pemahaman peserta didik itu sangat diperlukan dan harus mengetahui beberapa pertimbangan, ada latar belakang, kemudian kehidupan sosial, kemudian kehidupan lokal dan sebagainya. Jadi dari kelompok kami seperti itu saja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.